Anda kembali patroli bersama saya Asran Syadi. Kotak amal di sejumlah musola hingga masjid di tanah air kerap menjadi sasaran pencurian. Banyak faktor jadi penyebab, salah satunya para pencuri memanfaatkan lemahnya pengamanan dan kelengahan pengurus masjid. Kejahatan berupa pencurian kotak amal yang menimpa sejumlah musola hingga masjid di sejumlah wilayah terus saja berulang. Pelakunya tunggal atau komplotan, ada yang sekali beraksi, ada pula yang berulang kali. Seperti pencurian kotak amal di Masjid Nurul Kholbi, Kuburaya, Kalimantan Barat ini. Geram gara-gara pencurian kotak amal di masjid kerap berulang, pengurus masjid akhirnya menggiatkan pengawasan. Hasilnya, seorang pencuri kotak amal bisa ditangkap setelah gerak-geriknya terpantau kamera pengawas. Di ibu kota, aparat kepolisian akhirnya berhasil meringkus seorang pencuri kotak amal setelah beraksi di 6 masjid di Jakarta Selatan dalam kurun waktu 6 bulan. Dari hasil mencuri kotak amal, pria asal Pesanggerahan Jakarta Selatan itu mampu meraup uang curian sebesar 30 juta rupiah. Sama seperti di ibu kota, pencurian kotak amal di Masjid Maurkir Gorontalo bahkan sudah terjadi selama 6 kali dalam kurun waktu berdekatan. Mirisnya, tak hanya kotak amal yang disasar, 3 perangkat audio juga turut digondol. Bahkan pencurian kotak amal kini cenderung terorganisir. Para pelakunya pun seolah-olah tak takut akan karma Tuhan. Seperti pencurian kotak amal yang terjadi di Masjid Daurul Mutakin, Pancoran Mas, Depok. Dari rekaman CCTV, pembobolan kotak amal kini dilakukan oleh 2 orang yang berbagi peran. 1 orang bertugas membuka paksa kotak amal, 1 orang lagi bertugas memantau situasi di luar masjid. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pencurian kotak amal di Masjid Itikaf Nurul Hidayah, Kecamatan Pedurungan, bahkan dilakukan pasangan suami istri yang berpura-pura bersedekah. Beruntung keduanya terbergok warga saat membobol kotak amal. Iya, selain faktor kemiskinan atau himpitan ekonomi, dorongan untuk mencuri atau membobol kotak amal karena adanya kesempatan akibat lemahnya pengamanan di lingkungan masjid. Kesulitan ekonomi itu menjadi latar belakang mengapa pelaku berasal dari status sosial ekonomi yang rendah. Itu yang pertama. Kenapa kemudian target sasarannya adalah kotak amal di masjid? Karena aksesnya terbuka 24 jam. Yang kedua, kurangnya penjagaan. Yang ketiga, logis kemudahan untuk melakukan eksekusi pencurian kotak amalnya. Untuk itu tak hanya meningkatkan pengawasan, diperlukan peran serta atau tanggung jawab lebih dari pengurus atau pegiat masjid untuk merangkul masyarakat, utamanya jemaah, sebagai langkah pencegahan. Yang kan kotak amal saja yang lubangnya kecil, ya, memasukkan uangnya saja susah, harus sampai dicuri. Dan yang mencuri itu bukan orang jauh, biasanya orang-orang dekat. Dan mohon maaf saja, yang mencuri juga, ya dari segi agama ya sama dengan agamanya dengan kita. Nah, itu menjadi keprihatinan. Jadi mengatasi masalah ini bukan hanya dari pendekatan hukum, tapi juga harus dari pendekatan bagaimana tanggung jawab kita menjadikan mereka itu sejahtera, sehingga tidak lagi mereka itu mengambil, tapi mengisi kotak amal. Selain dosa besar yang mengancam, tindakan hukum bagi para pelaku pencurian bakal dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.